Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para tuan guru yang kami muliakan, Sahibul Bait Tuan Guru Haji Supadi Ramli, pimpinan Pondok Pesantren Darul Aqiyah, Bapak pejabat yang mewakili Bapak Gubernur dari 3 provinsi, kabupaten, Ibu Camat, segenap hadirin hadirat para undangan, ini mani sana tiga, para jamaah laki bini yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini berjanji Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan untuk dapat hadir dalam rangka memperingati milad 2 tahun hari lahirnya pondok pesantren yang kita cintai, Darul Aqiyah. Kalau dilihat dari usianya memang masih sangat baru, masih anak manusia yang masih berbea lah, masih 2 tahun. Tapi alhamdulillah, nabi saksi yang makin belum ini merupakan tanda-tanda bahwa yayasan ini insya Allah ke depan akan berkembang dan dari salah satu mungkin mercusuar pendidikan agama di Lombok Tengah, khususnya di Kecamatan Dongga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelunggung kami petikan syafaat beliau ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para nahdi nahdiyat yang tiang muliakan, yang terpetek para kain dengan ini acara gawe terpetek, mulai kata tolak pepekan ini, lalu ini sekedar tiang matur baru alhamdulillah sampun panjang lebar kesampaian isi Al-Mukarram Dani Tuan Guru Haji lalu Muhammad Turmuzi Bajaruddin, makin ada karing sebrak yang rauh Tuan Guru Ma'arif Mahmud Iransi. Nabi tujuan ke pemaju lembaga-lembaga pendidikan pada pendidikan makin ini tentunya untuk kemajuan agama yang belum sana. Lillahi kalimatillah yal ulia izul Islam wal muslimin. Jadi lama bilang butuh tau dengan ngaji, bilang butuh tau dengan belajar agama. Insya Allah bumi payer sini, negara ini masih menjadi negara seaman, tertib, aman, tentram, adil, makmur. Insya Allah, namun selaku butuh tau dengan ngaji. Maka alhamdulillah, Lombok Tengah khusus ini satu Lombok ini lah, tahadus binikmah. Di mana-mana kita melihat madrasah sampai universitas terbuka, pondok-pondok pesantren. Ampure Bapak Kepala Dinas Pora atau Napi, bahkan kalah pamor sekolah-sekolah umum di madrasah-madrasah ini. Tidak wah
tasadok murid berisi kanak-kanak saat sekolah juga agama. Nah ini satu bukti, satu indikator bahwa masyarakat masih percaya tipe lembaga-lembaga pendidikan keagamaan melalui pondok pesantren. Nah tinggal makin pondok pesantren ini bagaimana menata dirinya, manajemennya, kemudian juga bagaimana membuat perencanaan pendidikan yang integral, jadi menjawab kebutuhan masyarakat sekarang ini. Karena apa? Karena pendidikan agama ini sangat penting. Dia tidak hanya berbicara untuk kepentingan di dunia ini, tapi juga kehidupan selanjutnya yang abadi. Maka ilmu agama itu sangat penting. Di sanalah mungkin berlaku man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yaitu ilmu agama. Saya milik dunia dan milik akhirat, kedua-duaan maupun dunia doang, akhirat doang, atau seduaan hanya dengan ilmu. Itu ilmu agama. Maka alhamdulillah beruntunglah bapak ibu saat tamak dijejari untuk sekolah agama, untuk madrasah, tajahan pelajaran umum saya jadi bekal hidup di dunia. Nabi saat milih jari makin bau doang tamu melalui pondok pesantren. Ade dunia dongangan dulu, ade dunia dongangan dengan toh. Amele anak dijejari jadi polisi, milih jadi nabi. Makin arah jalur khusus dari dokter untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran. Itu ada jalur khusus. Mana pasal Pak Bupati barang dia dompung. Lamun wah apal 30 juz musagalah nanti apal laran penyakit hasil. Lamun aja di dokter, bakteri segala macam. Wabi sinapal Al-Quran karing salahin menurut dulu. Nah jadi alhamdulillah berbahagialah tiang pelunggung sami saat kirim dijejari menurut sekolah agama pada Darul Aqiyah nih. Mutuna sehari satu bantu tersupport oleh semua pihak nih, baik oleh pemerintah, baik oleh masyarakat maupun siapa saja yang terkait dengan lembaga pendidikan yang belum sami. Tiang pelunggung sami sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada hari akhirat, tajah bahwa manusia ini ke era ini akhirat terbagi dari dua golongan. Golongan pertama disebut dengan golongan ahlus sa'adah, dengan terkicang bahagia, kebahagiaan era di akhirat. Saat kedua adalah golongan ahlus saqawah, golongan dengan secilaka, rugi hidup era dalam kehidupan di akhirat. Saya termasuk dalam golongan ahlus sa'adah ini, yaitu dengan tetap jadikan Al-Quran, sunnah Rasulullah dan ajaran para ulama seperti yang diajarkan di pondok pesantren itu. Itulah calon-calon ahlus saqawah, ahlus sa'adah. Nah jadi nabi di dunia doang dia Irop dia bisa jari yang kira nabi sekedar selapu bisa jari nabi alam nusolah doang jadi lalu bisa jari bisa jari ini lalu makin alhamdulillah ini yang bahkan anak-anaknya para pejabat, luik tamu di pondok pesantren masing-masing. Sudah ada kesadaran di masyarakat kita, alhamdulillah. Al-Quran
sebagai panduan tiang pelembung sami, sebagai calon-calon ahlus sa'adah tadi, telah menetapkan, telah mengajar kita semua hal. Mbi jalan tak capek ini watak lebaran, watak tajah, watak terperetuk. Yang tinggal tiang pelembung sami itu amene tendik. Jadi yang Al-Quran ini sebagai panduan, sebagai pedoman. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kejarian Al-Quran ini sebagai petunjuk bimbingan, jog jalan sak lurus, tiba jalan sak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak berpegang teguh oleh ajaran Al-Quran, pasti dia selamat hidup di dunia dan akhirat. Ini ya sisi. Nah, gubernur kita datang hari lalu berguru di ahli. Salah satunya adalah pondok pesantren Markunya. Al-Quran ini terpentun di pak manusia sebagai penawar, sebagai obat, jari tumpul, elek selaku masalah-masalah, penyakit-penyakit salah. Penyakit-penyakit sajari tiang belum sami ini jari sakit, jari menderita. Maka alhamdulillah terpentun Al-Quran itu untuk mengobati penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Tidak mirip. Mirip kabur sama. Alhamdulillah nggih, terpentun Al-Qur'an iki jadi obat, jadi penawar, ujuk dan jadi rahmat tiba yang pelubung sami. Dia para hidayah ini arah-arah lebih malu lari. Udah selalu lari. Alhamdulillah. Kita lanjutkan nih. Maka berkat Al-Quran ini ditanamkanlah kepada tiap hati dengan sang pelajari Al-Quran, ilmu agama ini kesejukan, ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasa kasih sayang terhadap sesama. Berminta layak ketika Rasulullah SAW pindah dari kota Mekah ke Madinah, berhijrah. Beliau membawa kaumnya, membawa umatnya pindah karena tekanan kafir Quraisy di kota Mekah, pindah ke Madinah. Bagaimana sambutan orang Madinah? Ternyata luar biasa. Ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Orang yang datang dari Mekah tidak menyangka sambutan dari orang Madinah demikian hebatnya. Mengapa? Karena di dalam hati orang Madinah telah ditanamkan rasa kasih sayang, rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang datang ke sana. Maka alhamdulillah berkat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samara baru-baru niki terus arah aja ke makin, terus tersambung sampai makin melalui para ulama, para tuan guru yang mengajari kita. Al ulama warasatul anbiya kan? Para ulama adalah penerus daripada para nabi. Nabi saat tajah si nabi layak, insya Allah masih tetap tajah dan kematian. Nah karena itu mudah-mudahan ini ilmu yang diperoleh anak-anak kita, sekolah, madrasah niki menjadi ilmu yang barokah, yang berguna, bermanfaat, ujuk diri dan ujuk dengan loik. Alhamdulillah.
Para hadirin yang muliakan, maka alhamdulillah mempelajari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, maka Al-Quran telah menyatakan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, maka mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Saya ajarian Al-Quran niki sebagai sahabat teman dekat, berbintang jarian Al-Quran sebagai sahabat teman dekat, dengan membacanya, dengan memahami maksudnya, maknanya, dengan mempelajari isi kandungannya, dan dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia telah menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya yang terdekat. Apabila Tiang Pelunggung Sami telah menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, maka ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Barang siapa dengan seahli dengan Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye sahabat melihat ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab lamun tak andalang lalu urun amalan di dunia ini kini tidak cukup, jauh dari cukup. Nikmat-nikmat satekican si Allah tiba Tiang Pelunggung Sami kini sebanding dengan nikmat satekican si Allah. Mau tak timbang tidak jauh ganti. Arak laik sahak cerita sopok kisah laik sebelum zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak sopok dengan somor rero pegawaian ibadah doang. Di luar gawe lain. Di aran belik mulai belik tay kebeling ibadah doang korun. Mau tahun ibadah lele kan? Ndek gubuk. Elek sopok pulau, sopok gili, sopok gunung, sopok tempat terpencil di tengah laut. Ia tahu neruk mesah ni. Nabi gawe enggak antoron ibadah, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya ibadah orang itu. Ketika malaikat Jibril turun ke bumi, ikan santun ke bumi, tetap serminang dengan ikan sujud, ikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak antoron ibadah. Mau dengan layak sebelum Nabi Muhammad SAW, umat salai umur dan umat Nabi Muhammad belo-belo lantan-lantan umur. Nah dengan niki ibadah selama pilih dengan ibadah 500 tahun 500 tahun ibadah doang poro. Mau napi sini rok dari tengah pulau, tengah gili sama nuruan, tengah segara terkica si Allah arak mata air, sogul mata air jernih di dalam bilik gili ini marak kebelik tapi ima ini kan jempol ini ia kebelik air menang tetap sogul bilang dulu ia tongenang napi yang tetap tica mesina berkelor dengan ini arak tewok sopok lolon Jeliman dan marah di Lombok, jeliman Lombok dia kecil-kecil, mau pedis-pedis. Laman jeliman dari dua ni ke, India, Pakistan, Turki ni jeliman beli-beli, mau mateng-mateng. Andi tak tuna sopok besu tu sopok jelo. Nah niki, ia tewok kan gini itu, tewok sopok lolo jeliman. Iya sini telur jelima di air. Mau nggak antor ibadah doang tahu. Dengan ilmu Allah diperlihatkanlah kepereton malaikat Jibril kehidupan setelah kematian eranya kan setimbang ruang amal manusia di dunia. Dengan niki minu nara di dalam barisan dengan satu timbang amal di hadapan Allah. Mau terus dengan pegitan dengan niki harapan Allah.
Oh, manik Allah. Dengan anu jak surut tamu, surga waktu surut tamu, surut manik Allah. Mau ini kan dengan niki kene tuna sampun ya Allah. Sampunan kan langsung temanikan itu. Malek tuna sakit tamu surga dengan amal. Jangan sumur-umur di kuah gawe, di kuah bedait kan saya. Di kuah bedait kan saya dinara awak gawe. Enggak korok ibadah doang. Mungkin ada tamu surga dengan amal ibadah dan korok nih. Tuna saling ketimbang. Oh, menu kemele manik Allah. Amcat, coba malaikat. Empuh. Tilai jauh. Timbang. Diminta timbang. Enggak angkancen sebanding amal sak seumur hidup 500 tahun ibadah niki nabi. Nikmat penglihatan. Sekek, baru sekek doang dia. Tahun ngongok doang. Nikmat Allah tahun ngongok niki tertimbang kancen ibadah selama 500 tahun mau pada keberatan. Nikmat malik nikmat berembuk. Nikmat malik nikmat tahu ngaok, nikmat tahu berdengah, nikmat sak lain. Ya Allah, masya Allah. Terus nikmat ketiga ni siapa? Allah. Nikmat ketimbang ki baru nikmat penyeriuk doang, pengomong doang. Wah berimbang berat ni. Nggih? Ndek berat niki ndek berat padri. Mau manik Allah, nah nih baru nikmat penglihatan doang kajian timbang amal di. Mau nani yang tertimbang malik pendengaran, anda timbang malik nabi anda pendengaran, embok dan sebagainya. Mau berembe, memanojak tamat di neraka dengan dia manik Allah. Jauh di neraka manik Allah. Oh ya Allah, ampun ya Allah bahasa dengan tunas ampun ya Allah. Oh nggih, mau meniki tuna sadik satamu surga dengan rahmatmu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh lalu menojak Allah Maha Pengampun, Allah sangat luas pintu maafnya nggih. Namun menojak tuna tamu surga dia karena amal melagu si rahmat kaku manik Allah jauh tamu surga dengan dia. Maka tamalah dalam surga. Mau coba sih lah dulu di dalam awak bikin apa dia syukuri Allah. Nggih. Kima doang kalau rempur-rempur nih. Kalau rempur-rempur ni buku ni doang. Mau ande kan di nara buku di nara rempur lima ni kele batak. Berembe tetap bersuah. Mau nak aku dan selapu. Am ngau kagandit di tawa ngau meniki tarima. Nggih. Mau terkicau lah sebaik-baik bentuk. Mau bawa anda ngerong, mau nak atas anda ngerong susah. Mau nak hujan mau berbiak tak pelaya berhujan berujuk. At kesaru-saru diri bilang jelur. Bawa anda bawa ngerong itu, ini diajarin bahasa si hujan. Mau terkicau lah dulu tak penantang, mau ane namuri ke penantang kan tetap tahu. Dulu di lampa lalu kemuri ke penentang atau di atas. Susah doang nih. Jadi alhamdulillah nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada makhluknya, kepada hambanya ini harus kita syukuri. Kita syukuri adalah dengan banyak-banyak beribadah, dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Ibu-ibu, waalaikumsalam. Kayun tekanan si Allah. Malam kayun tekanan si Allah. Dedek para diri tekanan si Allah itu. Dia tahu para diri tekanan si Allah. Berbeda tekanan si Allah, yaitu dengan menjalankan perbuatan-perbuatan wajib. Berbeda dari tekanan si Nabi, si Rasul, dengan menjalankan perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Alat telu tadi yang sunnah si Rasulullah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Sunnah qauliyah Nabi samanik si Rasulullah. Nabi manik Rasulullah. Nabi samanik Rasulullah.
Sunnah fi'liyah Nabi saya temargiang si beliau. Nabi saya menggawe karya. Ia metiru, ia metiru sebagai patokan. Sunnah takririyah adalah ketetapan-ketetapan satekayunan. Din wa margiang di tegawa si sahabat lagu tekayunan, itulah sunnah takririyah. Contoh sunnah takririyah sebuah waktu Sayyidina Bilal selesai seazan wudu selesai azan salat sunat tetakin si Rasulullah sembahyang apa dia Bilal bahasa kalau dia sembahyang sunat wudu kan wudu gitu. Nah maka kena lah diteruskan sebagai salat sunat wudu. Nah ini adalah takrir daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketetapan. Walaupun dia margian sini lagu tekayunan di sini, ia tegawai temargian si sahabat, mu tekayunan si Nabi, maka itu menjadi sunnah. Lamun gawe pegawaian sa wajib, pegawaian sa sunat, maka tentu tergawe otomatis ia tekanan si Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dengan sa tekanan si Allah pasti dia tekijan tahu sa solah. Kayu dalam surga. Nah tentu kita semua atunas oleh Allah harus tekijan dengan rahmat. Ini si pegawaian terlalu jauh pegawaian yang belum saya miliki. Lalu mungkin dengan teriaknya Allah, kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, maka insya Allah tiang pelunggung sami yang pulih masih lemah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad diutus kepada tiang pelunggung sami Nabi sebagai bentuk teriak Allah. Jadi Rasulullah diutus kepada tiang pelunggung sami sebagai periaknya Allah. Ada dendek karya kehidupan manusia niki. Sila Tuan Guru mikir tidur. Niki kanan lembar. Mikir. Ini sudah. Mikir dulu. Sudah. Allahumma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam, untuk menyampaikan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah menyampaikan hidayah. Jadi Allah menyampaikan rahmat kepada umat manusia ini melalui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan petunjuk, menyampaikan berita gembira. Innama bu'ithu rahmatan. Innama bu'ithu utamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Ayat rahmatihim wa hidayatihim. Jadi untuk menyampaikan rahmat dan petunjuk. Tapi petunjuk yang disampaikan hidayah oleh Nabi itu bukan hidayah seperti hidayahnya dari Allah, beda. Kalau hidayah dari Allah itu beda dengan hidayah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau hidayah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan ipen hidayah dari Allah. Ya bolak-balik atil yang belum, ya ican yang belum sami beriman atau tidak Allah dengan pekayunan Allah. Ijan hidayah. Lalu Nabi Muhammad SAW sebagai penyebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
macam mentak pete narang ruun riak Allah niki dengan banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna bermanfaat marantan tada makin niki